Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang baik hatinya, sebelum kita memulai pelajaran kita pesantren Ramadan ini, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anakku semua, kita akan mempelajari tentang hari raya Idul Fitri. Kata hari raya Idul Fitri atau kata Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari dua kata, yaitu Idun dan Fitri. Idun artinya kembali, Fitri artinya suci. Semoga kita berharap kita semuanya kembali kepada kesucian setelah kita berpuasa nanti selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kita pelajari tentang sholat hari raya Idul Fitri. Karena kita ketahui di dalam Islam itu ada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Yang kedua, hari raya Idul Adha, yaitu yang kita kenal dengan hari raya Kurban atau Lebaran Haji, yaitu yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun hal-hal yang disunahkan di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu seperti biasa kita mandi bersih-bersih memakai wangi-wangian. Dan juga pada hari raya Idul Fitri kita disunahkan terlebih dahulu makan atau sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, kita sarapannya atau makannya setelah pulang dari sholat Idul Adha. Jangan terbalik. Saya ulangi, kalau Idul Fitri kita disunahkan makan terlebih dahulu baru sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha kita disunahkannya makan nanti setelah sholat Idul Adha. Selanjutnya yaitu kita berjalan di lain arah. Misalnya perginya lewat arah barat, pulangnya kita dari arah timur. Tapi kalau gangnya satu itu juga, ya tidak menjadi masalah. Selanjutnya adalah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan cara yang pertama, kita menuju masjid atau lapangan-lapangan yang luas. Tujuannya adalah untuk mensiarkan agama Islam. Lalu kita kalau di masjid itu melaksanakan biasa sholat tahiyat masjid. Dan juga adapun niat untuk sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatal, ada L-nya, usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan adapun sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu takbir yang pertama sebanyak 7 kali dan takbir yang kedua sebanyak rakaat pertama itu sebanyak 7 kali dan rakaat yang kedua itu sebanyak 5 kali. Nah, di sela-sela bacaan takbir, setelah takbir itu ada bacaannya. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaannya. Jadi setelah niat
atau takbir yang pertama, usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah kita baca takbiratul kita membaca iftitah, lalu kita membaca bangun takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Kita langsung membaca, tidak baca tadi baca iftitahnya sudah, langsung membaca subhanallah walhamdulillah, langsung lagi Allahu Akbar, sela-selanya lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saya ulangi, kalau pertama membaca setelah niat usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kita baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan seterusnya. Takbir lagi Allahu Akbar. Nah, kita membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita mengikuti imam. Nah, takbir yang pertama sebanyak 7 kali, takbir yang rakaat pertama sebanyak 7 kali, dan rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir. Demikian materi kita pada hari ini tentang sholat hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankannya nanti setelah kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri yang pada akhirnya nanti semoga kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.